Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa sempat malu-malu mengaku menjalin kasih pesinetron Fabi Marcelia dan aktor Ical Muhammad kini dikabarkan telah menikah siri. Kabar ini terkuak setelah beredar video singkat yang memperlihatkan momen sakral ijab kabul Ica dan Fabi di sejumlah platform media sosial. Netizen menduga itu nikah siri karena prosesi ijab kabul dilakukan secara sederhana di atas karpet, sementara kedua mempelai pun berpakaian biasa, tidak mengenakan busana pengantin. Masya Allah, alhamdulillah. Halal. Kalimat Alhamdulillah halal yang diucapkan seorang wanita yang diduga adalah kerabat Fabi, seolah menegaskan bahwa ikatan cinta itu bukanlah untuk kepentingan syuting sinetron. Fabi dan Ical juga tidak terlibat sinetron stripping bareng. Keseriusan cinta mereka mulai terendus netizen sejak tampil mesra di Gelora Bung Karno, nobar langsung pertandingan bola. Izin syuting untuk live di sini gitu. Masnya? Iya, tapi sama kerja terus kebetulan sama-sama suka nonton. Ya udah, gitu aja. Bersahabat lagi pompong. Enggak, tapi emang beberapa kali emang kerja bareng aja. Beberapa kali kerja bareng, jadi ya gitu. Kemarin syuting FTV bareng, terus sekarang ini bareng aja. Tak mau berlama-lama pacaran agar terhindar dari fitnah, bisa jadi itulah yang membuat Fabi dan Ical sepakat untuk menghalalkan ikatan cinta mereka di mata agama, baru meresmikannya secara hukum negara. Yang pasti Fabi dan Ical sudah berstatus janda dan duda, pasca bercerai dari pasangan masing-masing. Fabi cerai dari aktor Revan Narya pada Februari 2024. Ical pun cerai dari pesinetron Davina Damasir juga pada tahun 2024 silam. Kita kan pengen berteman mudah-mudahan. Nah, ini kalau mudah-mudahannya seperti apa, Feby ini jago. Yaudah. Mudah-mudahan. Tadi Ya, berteman, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan tetap terus. Kami imbau dan Ya gitu. yang masih bertambah. Berpisah dari pasangan masing-masing di tahun yang sama, benarkah keduanya terlibat affair seperti dugaan julid netizen? Masalah komunikasi dan sikap silent treatment Revan disebut-sebut pemicu kandasnya hubungan Fabi dan Revan setelah 11 tahun berumah tangga. Sementara Ical dan Davina memilih pisah setelah 6 tahun berumah tangga karena perbedaan visi. Sangat kontroversial ya Bapak satu ini. Sangat kontroversial. Ya, Gitu. kalau Feby kan tahu sendiri kan, dia sangat viral di TikTok kalau silent treatment. Jadi makanya Bukannya. Enggak ya, ayo maaf. kita mau jawab, tapi kita mau merayakan kemenangan Indonesia dulu nih. Ya, kita rayakan kemenangan Indonesia dulu. Iya. Habis itu nanti kita jawab. Bedanya, Ical tidak memiliki anak dari pernikahan pertamanya. Sedangkan Fabi memiliki 2 anak dari pernikahannya dengan Revan. Beberapa waktu sebelumnya, Fabi mengisyaratkan bahwa suaminya kelak harus tulus dan bisa ngeblend dengan kedua anaknya. Pekerjaannya pokoknya yang pasti bertanggung jawab. Percuma cari yang sekarang ya, maksudnya cari yang kaya raya tapi nggak bertanggung jawab atau pelit kan percuma. Jadi kalau sekarang carinya yang bertanggung jawab gitu. Karena kalau bertanggung jawab mau gimana pun dia pasti akan bertanggung jawab gitu untuk aku dan anak-anak gitu, dan bukan dapat anak gadis ya, bukan buy one get three ini kan. Pemirsa, selebgram Lisa Mariana menabuhkan genderang perang yang lebih keras kepada Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, justru setelah dinyatakan kalah telak oleh netizen lantaran hasil tes DNA putrinya tidak memiliki kecocokan atau non-identik dengan RK.
Janji Lisa membongkar kedok RK ke hadapan publik dan aparat terkait dibuktikan dengan memenuhi panggilan KPK Jumat lalu. Sebagai mantan simpanan RK, Lisa mengaku menerima transfer uang dari RK sejak Juni 2021 hingga Agustus 2024. Benarkah Lisa tahu kalau uang itu adalah uang yang didapat RK dari hasil korupsi pengadaan iklan sebuah bank pemerintah di Jawa Barat? Oke, hari ini sudah selesai, saya menjadi saksi, iya, Ridwan Kamil ya, aliran dana aja. Saya nggak hitung sih ya, tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Yang lainnya saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Berarti pembenaran adanya aliran dana? Iya, ya kan buat anak saya. Meski kepada KPK, Lisa hanya memaparkan siraman uang dari RK. Mantan model majalah Dewasa itu siap mengungkap kisah kelam RK yang selama ini ditutup rapat-rapat dari hadapan publik. Ketika RK berhenti menafkahi CA dan susah dihubungi, barulah Lisa membongkar skandalnya dengan RK. Lisa melayangkan gugatan hak identitas anak ke Pengadilan Negeri Bandung. RK membalas gugatan itu dengan laporan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Mabes Polri yang kemudian menghasilkan putusan kewajiban tes DNA bagi RK dan anak CA. Yakin 1000% putrinya adalah anak RK? Nyatanya, hasil tes DNA yang dibacakan Pusdokes Bareskrim Polri pada 20 Agustus lalu justru kebalikannya. DNA putrinya tidak memiliki kecocokan atau non-identik dengan DNA RK. Hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA. Saat live TikTok sambil menyaksikan pengumuman hasil DNA dari Pusdokes Bareskrim Polri, netizen menilai Lisa cenderung labil dan dicurigai memiliki gangguan emosi ekstrim serupa bipolar. Indikasi itu terlihat setelah melihat sikap Lisa berubah drastis dalam sekejap. Malu, demi Allah, demi Rasulullah gue gak malu. Ini belum final, asal utarin belum final. Bilang gue minta bantu bang, gue minta bantu. Gue tahu lu sahabat CRK, gue tahu. Saya nggak mau tahu Lisa, itu anak saya. Ya, Tanggapannya aja gitu boy. nggak ada tanggapan saya, maaf ya. Tapi beberapa detik kemudian, Lisa mengaku santuy mendengar putusan itu karena ia sudah menebak hasilnya. Lisa yakin hasil tes DNA itu dimanipulasi oleh pihak RK hingga ia bertekad untuk melakukan tes DNA ulang di Singapura. Santai, santai, bongkar yang lainnya. Soal dua-dua, gue harus di KPK untuk menjadi saksi. Kalian stay tune aja ya. Kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Aku udah tahu pasti negatif karena kan pada saat USG kan aku tahu udah berapa bulan gitu, karena kan yang diperiksa di Bareskrim itu kan gak cuman aku aja, bahkan tim medis pada saat dia ngelahirin di rumah sakitnya di USG yang di Pamulang dan lain-lain itu kan semua kan diserta-mertakan gitu, jadi kita udah tahu gitu sebenarnya. Jika Lisa ingin tes DNA ulang di Singapura, maka Lisa harus merogoh kocek sendiri. Sementara biaya tes DNA di Singapura untuk kepentingan hukum sekitar $3.800 Singapura atau sekitar 48,1 juta. Sementara saat ini Lisa masih banyak utang, bahkan sampai dilaporkan oleh selebgram Dewi Wulan. Jika utang 8 juta saja Lisa tak sanggup bayar, bagaimana dengan biaya tes DNA yang mencapai puluhan juta? Ya kalau dia punya uangnya sih nggak masalah, silakan aja gitu ya. 3 orang loh, itu Singapura setahu aku yang lumayan ratusan gitu loh. Di sini ya gitu, kan apalagi di sana gitu. Bertiga berarti kan bisa ratusan. Kalau dia punya uangnya silakan, mau ngomong gua aja, itu haknya dia. Berbuatnya maksudnya duluan gua gitu loh daripada Pak RK gitu. Pak RK kan di bulan Juni ya, sedangkan gua kan
dia ngaku hamilnya sama gue kan di bulan Mei gitu. Gue nanti pengen ngajuin atas DNA juga, tapi mungkin kita di Bandung ya, karena aku kan intervensinya di Bandung gitu. Iya. Mungkin kemungkinan insya Allah kalau uangnya ada, rezekinya ada, aku akan tes DNA juga di Bandung. Kan nggak mau bertiga itu kan lumayan. Aku waktu kemarin pas live tok gitu, aku pernah kasih lihat tuh ke netizen foto aku kecil, biarkan mereka yang menilai gitu foto aku SD gitu ya. Katanya ada kemiripan di mata, hidung sama bibir.